Maka dikatakan kematian itu kan yakin ya. Semua orang yakin, cuman perilaku orang itu kayak nggak yakin kalau mati. Kehidupan di atas dunia janganlah dibuat main-main. Karena itu akan menentukan mati Anda husnul khatimah atau su'ul khatimah. Masuk surga tidaklah mudah. Anda harus melalui itu semuanya. Melalui kematian, husnul khatimah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, senang sekali saya Maria Lizia Al-Hasni dapat menemani Anda di program Majelis Ilmu Metro TV, di mana kita bisa menambah ilmu dan juga menambah keimanan kita semuanya. Pemirsa, dalam kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi terdapat 4 hal yang pasti akan dilalui oleh umat manusia. Yang pertama adalah rezekinya, kemudian amalnya, kemudian apakah ia termasuk orang yang bahagia atau sengsara, dan yang terakhir adalah ajalnya. Terkait ajal, tentunya kita semua tidak dapat menghindarinya. Namun, apakah kita hanya berdiam diri dan tidak melakukan apapun? Bagaimana agar kita bisa memperkaya bekal yang cukup sebelum kematian menjemput? Berikut kita hadirkan tausiah dari Buya Yahya untuk Anda. Dan sebelumnya kita alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ada pun tadi yang tanyakan tentang bekal kita ya saat ini di dunia, kebaikan yang kita lakukan. Kita sebagai ahli iman, mohon maaf kita kembali kepada lingkaran kaum muslimin ya. Tapi Islam kami meyakini bahwasanya setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan nanti, yaitu kehidupan di alam barzah. Yang kehidupan alam barzah adalah jembatan atau perantara. Jadi alam penantian menuju alam akhir nanti. Nah, di dalam alam barzah ini yang mendapatkan kenikmatan. Nah, bekal kita di alam barzah yaitu kebaikan kita yang kita lakukan saat di dunia. Ya, ini kalau orang tidak punya kebaikan ya akan tersiksa di alam barzah. Ini belum nanti akhirat, ada lagi perjalanan panjang nanti. Maka dari itu mari kita semuanya ayo berbenah. Maka dikatakan kematian itu kan yakin ya. Semua orang yakin, cuman perilaku orang itu kayak nggak yakin kalau mati. Buktinya apa? Masih suka nyakiti tetangga, ngambil waris saudara, berbohong dalam jual beli, lihat zalim kepada bawahan, culas kepada atasan. Ini seolah-olah orang tidak percaya kepada kematian, akan mati, dan kalau mati idza ja'a ajalun la yastakhirun. La yastaqdimun la yastakhirun, tidak bisa mendahulukan, tidak bisa mengakhirkan. Kalau sudah ajal tiba, sudah waktunya ya itu mati. Cuman ayo kita siap. Kapanpun kita mati, yuk mati dalam keadaan kita punya kebaikan yang banyak. Semoga panjang umur. Alam barzah adalah alam kubur. Nah, akan tapi harus kita pahami itu kuburan bukan berarti alam kita. Kuburan itu untuk menyimpan jasad kita. Istilah saja alam kubur. Alam barzah itu adalah kita pindah alam. Seperti alam akhirat, jangan tanya di mana, nanti kita akan masuk kok. Yang penting kita siap-siap. Yang harus kita imani bahwa ada alam barzah. Di situ ada malaikat yang bertanya, mungkar nakir bertanya. Dan semua ditanya tanpa terkecuali. Semoga nanti malaikat mungkar nakir bertanya kita dengan seperti kita rasakan seperti sapaan indah sebagai hamba terkasih Allah malaikat kepada kita yang diampuni dosa kita oleh Allah. Orang meninggal dunia, pokoknya pertama harus kita jadikan patokan. Jangan sekali-kali Anda mengatakan ada roh gentayangan. Anda telah menyakiti keluarga yang hidup. Apakah Anda mau kalau dibilang kakek Anda rohnya gentayangan? Karena bahasa gentayangan tidak diterima, roh tersiksa. Karena dalam agama kita nggak ada yang demikian itu. Jangan sampai berkata roh gentayangan, astagfirullah, menyakitkan yang hidup. Kita harus menghibur yang hidup. Bahasanya keluarga meninggal dunia, semoga dia mati syahid, mulia. Ini ada orang bicara tentang gentayangan. Arwah penasaran. Arwah penasaran. Ada enggak ada itu semua. Kalau ada orang dibunuh, dizalimi, langsung mulia di alam barzah kok. Ngapain gentayangan? Ngapain keliling ke mall menuntut balas? Itu kan kebanyakan nonton film horor itu. Jadi ya ada itu.
Jadi kalau orang punya amal baik akan dapatkan kenikmatan di alam barzah. Jadi kalau punya dosa selesaikan urusannya. Jangan sampai ada keyakinan tentang gentayangan-gentayangan. Adapun kisah gentayangan untuk adalah cerita di film horor, ataupun kalau seandainya suatu ketika ada orang melihat mungkin karena segala ini kita bicara mungkin. Kata mungkin bukan berarti harus terjadi. Mungkin sekali kita melihat di tempat kejadian tabrakan ada orang ini nih. Nah, bisa saja itu setan menjelma mungkin. Karena untuk merusak iman kita biar kita percaya dengan mitos gentayangan. Jadi kalau orang meninggal dunia apalagi kayak di kecelakaan dari ahli iman ahli la ilaha illallah, maka ketahuilah langsung syahid. Bagaimana dikatakan gentayangan? Orang dibunuh, didolimi, nggak terima arwahnya. Didolimi nggak dosa kok. Dia bahkan kalau seandainya dia ngerti begitu agungnya, besarnya pahala didolimi, dia minta didolimi lagi kok. Bukan menuntut begitu. Tolong ini adalah keyakinan yang kita dengar, kita dengar. Tabak kereta api langsung gentayangan. Tidak ada gentayangan. Jangan katakan gentayangan karena itu menyakiti yang hidup. Dan suudzon kepada yang meninggal dunia. Yang ada adalah dia mati kecelakaan, semoga diampuni oleh Allah, selesai. Dan dimuliakan dan keluarganya semoga diberi segala kebaikan. Bukan omongan yang ngaco yang menyakitkan hati orang, tidak atas dasar keimanan dan bahaya itu. Dan merusak keimanan juga. Semua Anda ayo. Alam barzah mengerikan. Semoga ini yang menyaksikan acara ini adalah orang-orang yang bakal tersenyum di alam barzah. Ditemani dengan oleh amalnya sehingga dia menjadi orang yang tidak pernah takut di alam barzah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Pemirsa, kembali lagi di Majelis Ilmu Metro TV. Tadi telah bersama-sama kita dengarkan tausiah dari Buya Yahya yang mengatakan bahwa amal kebaikan kitalah yang dapat menjadi bekal untuk menghadapi kematian. Nantinya amal inilah pemirsa yang akan menjadi penentu apakah di alam kubur di mana kita menanti hari kiamat menjadi berkah atau malah membawa bencana. Berikut pemirsa, kami akan dengarkan bersama ada tausiah dari Habib Taufik Assegaf mengenai pertanggungjawaban amal di akhirat. Bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah azza wa jal wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Allah berfirman dalam Al-Quran, maka takutlah kamu pada suatu hari di mana kamu dikembalikan di dalamnya kepada Allah untuk dihisab. Kemudian setelah itu setiap jiwa, setiap orang akan dibalas dengan sempurna sesuai dengan amal perbuatannya. Dan mereka tidak dizalimi. Diriwayatkan ayat ini adalah merupakan ayat terakhir yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak hidup lebih daripada 10 hari setelah turun ayat ini. Ada riwayat 21 hari, ada riwayat 9 hari, ada riwayat 7 hari. Ayat ini adalah untuk mengingatkan kepada kita akan janji Allah, baik janji tentang pembalasan atas kebaikan kita atau janji Allah atas pembalasan daripada keburukan kita. Naam. Hari itu adalah hari yang tidak ada satu pun peduli dengan yang lainnya. Hari kiamat, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Semua akan lari dan menghindar dari saudaranya, dari ayahnya, dari istrinya, dari ibunya. Semua akan menghindar dan semua akan saling menuntut. Proses manusia kembali kepada Allah
setelah umurnya dilalui di atas dunia, yaitu harus menghadapi al-maut, kematian. Dan dalam kematian itu ada sakarat. Ketika ruh akan lepas dari badan jasad, maka itu disebut sakarat. Ulama berkata, asyaddu alaman min alfi ta'natin bisayf. Sakitnya sakaratul maut adalah lebih parah daripada 1000 tusukan pedang, saudara. Kalau tangan Anda kecepit pintu, terjepit pintu, itu ada sel dan saraf tubuh yang rusak. Begitu sakitnya sampai mata melelehkan air mata, mulut menjerit. Mungkin seluruh anggota badan merasakan sakit meriang karena infeksi dan macam-macam. Kalau Anda mau menengok orang-orang yang sakit di rumah sakit, ada yang terganggu jantungnya, bagaimana rasa sakitnya, terganggu ginjalnya, terganggu paru-parunya, otaknya dan macam-macam. Tahukah Anda ketika sakaratul maut seluruh organ tubuh Anda akan dicabut oleh Allah. Dan semua akan merasakan sakit. Dan Anda tidak akan bisa aman di saat itu kecuali Anda mendapatkan rahmat Allah. Rahmat Allah adalah lil muhsinin. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Bagi orang-orang yang senang berbuat kebaikan, saudara. Karena itu kehidupan di atas dunia janganlah dibuat main-main. Karena itu akan menentukan mati Anda husnul khatimah atau su'ul khatimah. Yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Kebiasaan manusia itu mati sesuai dengan kebiasaan kehidupannya. Biasanya orang yang mati itu sesuai dengan kebiasaan kehidupannya. Biasanya baca Quran, maka matinya dalam keadaan baca Quran. Dia adalah kebiasaannya dia pergi ke masjid, biasanya mati tengah sholat atau ada di masjid. Anda bayangkan biasanya Anda dalam keadaan lupa kepada Allah dan mati saat itu. Maksiat kepada Allah dan Anda mati saat itu. Karena itu jangan main-main untuk yang demikian ini. Nabi SAW ketika mengalami sakaratil maut, mendekati ajalnya, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma hawwin ala Muhammadin sakaratil maut. Ya Allah, ringankan pada Muhammad sakitnya sakaratil maut. Kalau itu pada diri Rasulullah, paling mulianya makhluk Allah dan paling dicintai oleh Allah, wakif pada diri kita bagaimana yang kita alami nantinya kalau kita tidak mendapatkan rahmat Allah. Kemudian setelah itu Anda akan mengalami kubur. Al-gabru imma rawdatun na'ima wa illa hufratun jahima. Fa'amal li nafsika la takun bahima. Kuburan itu akan menjadi tempat nikmat atau akan menjadi adab yang pedih. Karena itu beramal solehlah sebelum Anda mati. Jangan seperti binatang kehidupannya tidak berpikir untuk persiapan mati. Tahukah Anda binatang? Kambing 1 disembelih tinggal 9. Enggak berpikir dia sebentar lagi akan menyusul. Diambil yang 1 lagi dipotong tinggal 8. Juga enggak berpikir bentar lagi gilirannya dia. Sampai tinggal 1 juga begitu. Tidak pernah berpikir. Hitung teman Anda yang sudah meninggal dunia. Keluarga Anda yang meninggal dunia. Kerabat Anda yang meninggal dunia. Mau tunggu apa lagi? Tunggu giliran kamu sebentar lagi. La takun bahima. Jangan seperti binatang yang tidak berpikir akan kematian. Kemudian setelah alam kubur Anda akan dibangkitkan. Ada di satu mahsyar nantinya. Tempat kumpul
berkumpulnya manusia itu mahsyar. Tanah yang datar. Dan di situ satu persatu akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah kamu lakukan di atas dunia? Saudara, kalau Anda ditakdir buta mulai bayi daripada Allah, boleh jadi Anda punya alasan, kenapa tidak sering baca Al-Quran? Karena aku buta ya Allah. Kalau ditakdir Anda tuli di atas dunia ini, boleh jadi Anda punya alasan, kenapa kamu tidak mendengarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi atau nasihat-nasihat agama? Aku tuli ya Allah. Kalau Anda bisu, boleh jadi punya alasan tidak banyak zikir. Kalau Anda lumpuh, boleh jadi Anda tidak bisa sholat berjamaah atau menghadiri majlis-majlis yang baik. Tapi Allah berikan itu semuanya pada Anda. Apa alasannya? Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Pandangan kamu, penglihatan kamu, bahkan pikiran dan hati kamu semuanya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa melihat tapi melihat yang haram. Bisa mendengar tapi mendengar yang tidak diridhoi oleh Allah. Berbicara yang tidak diridhoi oleh Allah. Melangkahkan kaki kepada yang tidak diridhoi oleh Allah. Awas, hati-hati. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kamu kira aku Allah menciptakan kalian semuanya dengan tubuh sehat dan organ yang lengkap, pikiran yang waras, hanya untuk sia-sia? Dan kamu tidak akan kembali kepada Allah untuk bertanggung jawab? Mau main-main dengan Tuhan? Apa nilai akal, saudara? Kalau hanya sekedar, kalau lapar makan, kalau haus minum, kalau ngantuk tidur, kalau birahi mendatangi bini. Apa nilai manusia kalau begitu? La. Ditugaskan oleh Allah mengisi kehidupan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan manusia dan jin kecuali untuk mereka melaksanakan ibadah kepada aku, kata Allah. Karena itu masuk surga tidaklah mudah. Anda harus melalui itu semuanya. Melalui kematian, husnul khatimah dulu. Aman dari adab kubur. Selamat dari fitnatul qabr. Kemudian setelah itu, Anda akan aman ketika menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diadili karena Anda menggunakan anggota badan dan hati untuk ibadah. Timbangan amal berat. Kemudian mulus melewati jembatan sirat, maka Anda dinyatakan orang yang selamat. Baru masuk surga. Karena itu kita hidup di atas dunia, jadilah orang yang logis. Dan jangan sekali-kali maksiat. Man asallah wa yadhak dakhalan nar wa huwa yabki. Siapa orang yang maksiat sambil tertawa, masa depannya masuk neraka sambil menangis nantinya. Siapa orang yang dia tadi itu minum racun, berarti dia harus siap merasakan sakit, saudara. Siapa orang yang dia bermain judi, maka dia harus merasakan kefakiran. Siapa orang yang dia tadi itu maksiat kepada Allah, maka dia harus siap merasakan adab Allah Subhanahu wa taala. Fama asbarakum 'alan nar. Seberapa kuat sabarnya kamu untuk menahan siksa neraka? Satu api di putung rokok Anda tidak bisa menahan rasa panasnya, apalagi api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita. Mudah-mudahan insya-Allah kita mati husnul khatimah. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirahnya kepada kita. Memantapkan dan membobotkan daripada amal kebaikan kita. Dan mudah-mudahan ketika meniti jembatan sirat, kita bisa secepat kilat mendapatkan syafaatnya Nabi, masuk surga Allah dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah majelis Ilmu Metro TV kali ini.
Semoga kita termasuk hamba-hamba yang terhindar dari siksa kubur dan dapat menjemput ajal dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya Maria Liziasni, terima kasih atas kebersamaannya. Kita jumpa lagi di setiap hari Minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV